الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلنذهب ولننطلق في نعيم الجنة الذي أعده الله لعباده المتقين. Alhamdulillah, salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan yang mengikutinya hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd, maka pada malam hari ini kita memulai untuk menyebutkan tentang kenikmatan surga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Min aina yabda'u an-na'imu 'inda al-mu'min? Dari manakah kenikmatan itu dimulai bagi seorang mukmin? An-na'imu anwa'un wa ashkalun wa alwan. Kenikmatan itu bermacam-macam dan berbagai macam bentuknya. Al-'abdul mu'min at-taqi an-naqi ya'ishu na'iman wa huwa yamshi 'ala hadhihi al-ard. Seorang hamba yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, yang bersih hatinya, dia hidup dengan penuh kenikmatan dalam kehidupan dunia ini sementara dia berjalan di muka bumi. Na'imul mu'mini fid dunya halawatul iman. Kenikmatan seorang mukmin dalam kehidupan dunia adalah manis dan lezatnya keimanan. Na'imul mu'mini fid dunya ladzatul ilm. Kenikmatan seorang mukmin dalam kehidupan dunia adalah kelezatan dan kenikmatan ilmu. Na'imul mu'mini fid dunya al-unsu billah wal iftiqaru ila Allah wat tadarru'u ila Allah. Kenikmatan seorang mukmin dalam kehidupan dunia, dia merasa nyaman bersama Allah dan dia sangat butuh kepada Allah dan menundukkan dirinya di hadapan Allah. Na'imul mu'mini fid dunya as-sujudu wat-tadhallulu lillah. Kenikmatan seorang mukmin dalam kehidupan dunia adalah dengan cara bersujud dan menghinakan diri di hadapan Allah. Na'imul mu'minati fi ta'ati rabbiha. Kenikmatan seorang mukminah adalah dalam hal ketaatannya kepada Rabbnya. Wal ihsani ila zawjiha, dan dalam hal berbuat baik kepada suaminya. Wa ta'atuhu wa ta'atihi wa i'anatihi, dan dalam hal taat kepada suaminya dan berusaha untuk senantiasa membantu suaminya. Wa badliha al-juhda fi tarbiyati abna'ihi, dan dia senantiasa berupaya dengan sekuat kemampuannya dalam hal mendidik anak-anaknya. Thumma innal 'abda idza mata wantaqala min hadhihi ad-dunya ila qabrihi yataqaddamuhu na'imun 'azimun qabla na'imil jannah. Kemudian seorang hamba apabila dia mati lalu dia berpindah meninggalkan kehidupan dunia ini menuju kepada kehidupan yang berikutnya, yang itu kehidupan sebelum kehidupan nikmat jannah, di mana seorang hamba merasakan kenikmatan tersebut. Fayatiyanihi malakani fayujlisanihi, di mana dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah. Lalu kemudian keduanya bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Maka dia menjawab, Rabbku adalah Allah.
ويقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام. Lalu keduanya bertanya kembali, apa agamamu? Lalu dia menjawab, agamaku adalah Islam. فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Lalu kemudian keduanya bertanya kembali, siapakah lelaki yang diutus di tengah kalian? Maka dia menjawab, dia adalah Nabi kami Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. Lalu kemudian berserulah penyeru dari langit yang mengatakan, sungguh telah jujur hambaku itu. فافرشوا له من الجنة. Maka bentangkanlah untuknya dari surga. وألبسوه من الجنة. Dan berikan kepadanya pakaian dari surga. وافتحوا له بابا إلى الجنة. Dan bukakan untuknya pintu menuju surga. فيأتيه من روحها وطيبها. Lalu kemudian datanglah dari baunya dan semerbak harumnya. ويفسح له في قبره مد بصره. Lalu kemudian dilapangkan dalam kuburannya sejauh mata memandang. ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك. Lalu kemudian datang kepadanya seseorang yang baik pakaiannya dan harum baunya dan mengatakan kepadanya, bergembiralah dengan sesuatu yang akan membuat engkau senang. هذا يومك الذي كنت توعد. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. وجاء في حديث آخر ثم يفتح له باب إلى النار. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, lalu kemudian dibukakan baginya satu pintu menuju neraka. فيقول هذا كان منزلك هذا كان منزلك لو كنت كفرت بربك. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah tempat tinggalmu apabila engkau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. فأما إذ آمنت فهذا منزلك. Adapun tatkala engkau telah menjadi seorang mukmin, maka inilah tempat tinggalmu. فيفتح له باب إلى الجنة. Lalu dibukakan baginya pintu menuju surga. فيريد أن ينهض إليه. Lalu kemudian tatkala dia melihatnya, dia ingin bersegera kepadanya. فيقول له أسكن ويفسح له في قبره. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, tenanglah kamu, lalu dilapangkan kuburannya. وجاء في حديث آخر ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa dilapangkan kuburannya seluas 70 hasta kali 70 hasta. ثم ينور له في قبره. Lalu kemudian diberi penerangan dalam kuburannya. ثم يقال له نم. Lalu dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. Maka dia mengatakan, aku ingin kembali kepada keluargaku dan aku ingin mengabarkan kepada mereka. فيقولان له نم نومة العروس الذي لا يوقظه أحد إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah engkau seperti tidurnya seorang pengantin, dan tidak ada seorang pun yang mampu membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya dari kalangan keluarganya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya. يريد أن يرجع إلى أهله من قبره ليخبرهم بهذا النعيم الذي وجده في قبره. Dia ingin kembali untuk bertemu dengan keluarganya, yang bertujuan dia ingin memberitakan pada keluarganya tentang apa yang dia rasakan dari kenikmatan di alam kuburnya. ولكنه يؤمر أن ينام نومة العروس
طيبة العيش وراحة البال كالعروس عند أن ينام مرتاحا. Namun dia diperintahkan untuk tidur seperti tidurnya seorang pengantin, di mana dia merasakan sebuah kenikmatan, merasakan ketentraman dan kenyamanan seperti halnya seorang pengantin yang merasakan nikmat dan tentram. هذه أنواع وأشكال من النعيم الذي يقدمه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في قبورهم قبل دخول جنات النعيم. Ini adalah merupakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk hambanya yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah di alam barzakh, di alam kubur mereka sebelum mereka memasuki surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wa ammal kafiru wa sahibun nar fa inna qabrahu yakunu bi khilafi dhalika kullihi fihi al-wuhshatu wadh-dhulmatu wal-'adhabu wadh-dhanaku wadh-dhiqu wal-'iyadu billah. Adapun seorang yang kafir dan seorang yang menjadi penghuni neraka, maka apa yang dia rasakan di alam kuburnya berbeda yang dirasakan oleh seorang mukmin. Di sana dia dalam keadaan ngeri, di sana dia dalam keadaan merasakan ketakutan, kegelapan dan merasakan siksaan dan kesempitan. ومن الأسئلة التي تحتاج إلى جواب في نعيم الجنة. Dan termasuk di antara pertanyaan yang butuh jawaban yang berkaitan dengan kenikmatan surga. من هي أول زمرة ودفعة تدخل الجنة. Siapakah kelompok yang pertama kali yang akan memasuki surga? وما هي أوصافهم وما هي أعمالهم. Apa sifat-sifat mereka, demikian pula amalan-amalan mereka. وما هو النعيم الذي أعده الله لهم. Dan apa kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk mereka. فأما أول من يدخل الجنة فهو نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك. Adapun orang yang pertama yang masuk ke dalam surga, maka dia adalah Nabi kita, orang yang paling kita cintai sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau beritakan. حيث قال آتي باب الجنة يوم القيامة وأستفتح فيقول الخازن من أنت. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pun mendatangi pintu surga pada hari kiamat kelak. Lalu kemudian aku meminta untuk dibukakan. Lalu aku ditanya, siapakah engkau? Fayaqulu Muhammad. Maka dia pun menjawab, Muhammad. Fayaqulu bika umirt la aftahu li ahadin ghairak. Maka penjaga surga mengatakan, karenamulah aku diperintahkan. Bika umirt la aftahu li ahadin qablak. Nah, lalu kemudian dijawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, karenamulah aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga sebelum siapapun sebelum engkau. Hadza awwalu shakhsin yadkhulul jannah. Ini adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Amma awwalu zumratin wa duf'atin yadkhuluna al-jannah. Adapun kelompok yang pertama kali yang masuk ke dalam surga, fahum qaumun la hisaba wa la 'adzab 'alaihim. Mereka adalah kaum yang mereka tidak mendapatkan penghisaban dan tidak ada azab bagi mereka. Ahlul tuqa wat ta'ah wal iman billah wat tawakkul 'ala Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yang beriman, yang taat dan senantiasa menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hum qaumun la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Mereka adalah kaum yang tidak masuk pertama dari mereka hingga yang akhirnya pun memasuki surga itu. Yani yadkhuluna saffan wahidan ila al-jannah. Yaitu mereka masuk
sama, yaitu mereka masuki dalam keadaan satu baris menuju ke dalam surga. عددهم 70,700,000. Jumlah mereka 70.000 orang. 70.000 70,000 wa 700,000. Jumlah mereka 70.000 dan 700.000 orang. وجوههم كصورة القمر ليلة البدر. Wajah-wajah mereka seperti bentuk bulan purnama. قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. Di mana hati-hati mereka seperti pemilik satu hati, tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada saling membenci di antara mereka. لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون. Mereka tidaklah mengeluarkan ludah di dalam surga itu, dan mereka tidak mengeluarkan dahak, dan mereka pun tidak menunaikan hajat-hajat mereka. آنيتهم من الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة. Bejana-bejana mereka terbuat dari emas, demikian pula sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. مجامرهم الألوة وريحهم المسك. Alat-alat نعم الألوة مجامرهم الألوة. قيل إن المجامر هي العود والعود هو المجمرة، بمعنى أنه المجمرة هي نفسها هي عود وطيب. الألوة قيل أنها المجمرة وفيها هي نفسها هي طيب. Yang dimaksud majamir yaitu sesuatu yang biasa dibakar, ya, mengeluarkan bau, yaitu seperti kayu gaharu, dan bau yang keluar dari mereka adalah bau minyak kasturi. ولكل واحد منهم زوجان. Dan setiap dari mereka meraih atau mendapatkan dua istri. ولكل واحد زوجتان. نعم. ولكل واحد زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. Dan setiap dari mereka mendapatkan dua istri yang terlihat sumsum dari betis-betis mereka itu nampak dari balik daging atau dari balik kulit-kulit tubuh mereka. أكثر هذه الأوصاف في صحيح البخاري رحمه الله. Kebanyakan sifat-sifat yang disebutkan ini disebutkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah. هذه صفة دخولهم إلى الجنة وصفة بعض النعيم الذي أعده الله في الجنة. Ini adalah merupakan sifat masuknya mereka ke dalam surga dan sifat mereka ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai penghuni surga. والأهم من ذلك أن نعلم لماذا وكيف حصلوا على هذا النعيم. Dan yang terpenting dalam hal ini untuk kita ketahui bahwa mengapa mereka bisa meraih, mengapa mereka bisa mendapatkan kenikmatan yang besar itu. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنهم كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Disebutkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat mereka adalah orang yang tidak berobat dengan cara kay, dan mereka tidak meminta diruqyah, dan mereka tidak mengadu nasib dengan cara tatayyur, dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. أيها الإخوة الكرام رحمني الله وإياكم، الكلام عن تفاصيل نعيم الجنة لا يكفيه لقاء ولا لقاءان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر من ذلك، لأن الكلام عن النعيم المقيم يحتاج إلى وقت كثير.
Para ikhwas sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla merahmati aku dan kalian. Pembahasan tentang hal-hal yang rinci tentang kenikmatan surga itu tidaklah cukup untuk satu pertemuan atau dua pertemuan atau 3 dan 4 pertemuan atau bahkan lebih dari itu, sebab pembahasan tentang kenikmatan yang kekal tersebut sangat panjang sekali. Walakin natakallamu biikhtisarin shadidin an ba'd dhalika an-na'im hasab ma yasmahu bihi al-waqt. Namun kita akan berbicara tentang kenikmatan surga itu dengan ringkasan, dengan sangat ringkas dan sangat singkat sekali sesuai dengan waktu yang ada. Al-jannatu tayyibatul bina, tayyibatul 'aish, tayyibatul qarar, tayyibatul raha. Surga itu sangat indah bangunannya, kehidupannya, tempat tinggalnya dan ketenangan serta ketentramannya. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adnin wa ridwanun min Allahi akbar, dzalika al-fawzul 'azim. Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi kaum mukminin surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka meraih tempat-tempat tinggal yang indah di dalam Jannatu Aden, dan ridha Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar untuk mereka. Jaa fil ahadits turbatuha al-misk wa jaa fi ba'd al-ahadits turbatuha az-za'faran. Disebutkan dalam sebagian hadis bahwa tanahnya itu dari minyak kasturi, dan disebutkan pula dari sebagian hadis bahwa tanahnya itu dari za'faran. Qala ba'd al-ulama launuha launu az-za'faran wa rihuha rihul misk. Maka sebagian para ulama mengatakan warnanya seperti warna za'faran, adapun baunya seperti bau minyak kasturi. Bina'uha labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah. Adapun bangunannya, maka batu-batu yang digunakan untuk menyusun bangunan itu terbuat dari emas, dan ada pula yang dari perak. Lakin alladhina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Mabniyah ay bina'an haqiqiyan wa laysa khayalan wala awhaman wala tamthila. Allah Azza wa Jalla menyebutkan lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, maka mereka akan meraih kamar-kamar yang di atasnya terdapat kamar-kamar yang dibangun. Maka ini menunjukkan bahwa itu adalah sebuah bangunan, yaitu bangunan yang hakiki, bukanlah sebuah penggambaran, bukanlah sebuah khayalan, bukanlah sesuatu yang dipermisalkan, namun itu adalah bangunan yang benar-benar ada wujudnya. أخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. Telah dikeluarkan oleh At-Tabarani dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar yang dari luar terlihat ke dalam dan dari dalam terlihat keluar. Faqala a'rabiyyun liman hiya? Lalu kemudian ada seorang badui mengatakan, milik siapa itu? Qala liman ataba al-kalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagi seorang yang memperbaiki ucapannya, wa at'ama at-ta'am, dan memberi makan, wa adama as-siyam, dan senantiasa berpuasa,
وصلى بالليل والناس نيام. Dan dia salat di malam hari ketika manusia sedang tertidur lelap. أهل الجنة يعرفون منازلهم ومساكنهم أول ما يدخلوها. Penghuni surga mereka sudah mengetahui tempat-tempat tinggal mereka ketika awal kali mereka memasukinya. مع أنهم لم يعرفوها من قبل ولم يدخلوها من قبل. Padahal mereka tidak mengetahui sebelumnya dan mereka tidak pernah memasuki sebelumnya. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina qutilu fi sabilillah sayahdihim wa yuslihu balahum." Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannah 'arrafaha lahum. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mana Allah Azza wa Jalla telah menjadikan mereka mengenal dan mengetahui tempat-tempat mereka. Qala Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi ya'rifunaha ay ya'rifuna buyutahum fil jannah kama ta'rifuna buyutakum idza insaraftum min yaumil jumu'ah. Disebutkan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi bahwa mereka mengenal dan mengetahui rumah-rumah mereka di dalam surga seperti kalian mengenal rumah-rumah kalian pada saat kalian kembali dari melaksanakan salat Jumat. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannati adallu alaihi minhu fid dunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang mereka terhadap tempat tinggal mereka di dalam surga, mereka lebih mengetahuinya daripada mereka mengenal tempat tinggalnya di dunia. Adallu bimanzilihi minhu fid dunya. Fahuwa ya'rifu manzilahu fid dunya. الآن كل إنسان يعرف بيته ويعرف الغرف ويعرف التفاصيل في بيته في الدنيا. يوم القيامة يكون أشد معرفة بمنزله في الجنة من معرفته ببيته الذي في الدنيا. Yang dimaksud dengan adallu bimanzilihi fid dunya, bahwa seorang hamba dia mengetahui tempat tinggalnya di dunia, rumahnya di dunia. Dia mengetahui letaknya, dia mengetahui kamar-kamar yang ada di dalamnya dan rincian-rincian yang terdapat di dalamnya. Maka pada hari kiamat nanti, ketika Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam surga, dia lebih mengenal rumahnya di dalam surga melebihi pengenalannya terhadap rumah atau rincian-rincian rumahnya yang ada di dunia. Ja'a fi as-sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suatu ketika aku sedang tidur lalu aku melihat diriku berada di dalam surga. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping sebuah istana. فقلت لمن هذا القصر. Lalu aku bertanya, milik siapa istana ini? قالوا لعمر بن الخطاب. Maka mereka menjawab, ini adalah milik Umar bin Al-Khattab. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. Lalu aku pun mengingat bagaimana kecemburuan Umar, lalu aku pun meninggalkannya. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أغار منك يا رسول الله أو أغار أعليك أغار يا رسول الله. Maka mendengarkan itu Umar radhiyallahu taala anhu menangis sambil beliau mengatakan, apakah aku cemburu atasmu wahai Rasulullah? أيها الإخوة الكرام، من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في جنان الخلد ثمارها وأشجارها وفاكهتها.
Para ikhwah sekalian, termasuk di antara kenikmatan yang kekal yang Allah Azza wa Jalla telah persiapkan untuk hamba-hambanya yang mukmin adalah tentang buah-buahannya, pepohonannya, dan buah-buahan yang terdapat di dalamnya. Qala Allah Jalla wa Ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan meraih surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki dan makanan, maka mereka pun mengatakan ini adalah sesuatu yang diberikan kepada kami. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, maka mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini sama seperti yang kami diberikan sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan rezeki itu memang mirip antara satu dengan yang lain, dan mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka kekal di dalamnya. Wa kullukum yahfazu qawla Allah inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa ahnaba. Dan setiap kalian menghafal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba, bahwa sesungguhnya bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa mereka meraih kemenangan, di mana mereka akan mendapatkan kebun-kebun dan anggur-anggur. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada dalam naungan, dan mereka berada dalam mereka juga mendapatkan mata air dan wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka berselera untuk memakannya. هذه الفواكه وهذه الثمار التي ذكرها الله في القرآن، buah-buahan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran ini مختلفة في أشكالها، berbeda-beda bentuknya, مختلفة في مذاقها وطعمها، dan berbeda pula dalam hal rasanya, مختلفة في حجمها، dan berbeda pula dalam hal besarnya, مختلفة في شكلها وانتشارها وسعتها وكبرها وعظمتها، dan berbeda pula dalam hal bentuknya, demikian pula jumlahnya yang banyak atau penyebarannya dan besarnya. فهي شيء وفاكهة الدنيا شيء آخر. Maka buah-buahan yang ada di surga itu adalah sesuatu yang tersendiri, dan buah-buahan yang ada di dunia juga sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di dalam surga. أخرج الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. Telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya, demikian pula Ibn Hibban dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab." Bahwa tidaklah di dalam surga itu ada sebuah pohon melainkan batangnya itu berasal dari emas. تخيل أخي المسلم أشجار الجنة كلها ساقها وأصلها من ذهب. Maka coba kalian bayangkan, wahai seorang mukmin, bagaimana tentang pepohonan yang ada di dalam surga itu. Seluruhnya, batangnya, akarnya itu berasal dari emas.
وفي أبي يعلى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما طوبى. Dan disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud tuba? Qala syajaratun masiratu 100 sanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuba adalah sebuah pohon yang besarnya sejauh perjalanan 100 tahun. Thiyabu ahliha takhruju min akmamiha. Di mana pakaian-pakaian penghuni surga itu berasal dari sela-sela pohon tersebut. Tasawwar akhi muslim, طوبى لمن طوبى هذا الحديث الذي يتردد على مسامعنا. طوبى ما معنى طوبى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم شجرة مسيرة 100 سنة تمشي ليس يوما كاملا ولا شهرا كاملا ولا عاما كاملا 100 عام تمشي وأنت لم تنتهي أو حتى تنتهي من هذه الشجرة تحتاج إلى 100 سنة تمشي فيها. Anda bisa membayangkan wahai saudaraku muslim tentang tuba ini. Kita sering mendengarkan hadis di mana Rasul mengatakan tuba bagi seorang yang melakukan ini, bagi seorang yang melakukan itu. Apa yang dimaksud dengan tuba? Maka telah disebutkan bahwa tuba adalah sebuah pohon yang panjangnya perjalanan 100 tahun. Engkau melakukan perjalanan bukan 1 hari, bukan pula sebulan, bukan pula 1 tahun sempurna, bahkan 100 tahun yang harus kamu tempuh sampai kemudian engkau mendapati akhir dari pohon tersebut. Thiyabu ahli al-jannati takhruju min akmamiha. Thiyabun jahizatun mufassalatun min ahsanil libasi wa ajmalil hariri wal istabraq yakhruju jahizan mufassalan min akmamiha. Pakaian penghuni surga itu keluar dari sela-sela pohon ini. Pakaian yang sudah siap, yang langsung dikenakan, yang mana ini adalah merupakan pakaian yang terbaik dan yang paling sempurna, itu berasal dari pohon tersebut. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon. Yasirur rakibul jawadul mudammar 100 amin la yaqta'uha. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam surga itu ada sebuah pohon yang seorang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan kuda yang bagus, yang mudammar, di mana dia melakukan perjalanan sepanjang 100 tahun atau selama 100 tahun dia tidak memotong sedikit pun dari pohon ini. Al-jawadul mudammar al-qawi alladhi i'tana bihi ahluhu fi ghidha'ihi wa fi sihhatihi wa fi quwwatihi wa fi sur'atihi wa adhabu minhu ash-shuhuma wad-duhun al-muthqila hatta sara qawiyan muntaliqan musri'an. Hadha al-jawadul mudammar 100 sanatin la yastati'u an yaqta'a hadhihi ash-shajarah wa an yantahi minha. Yang disebutkan dalam hadis ini seekor kuda yang mudammar, yaitu kuda yang kuat, yang dia memiliki kecepatan rata-rata, yang mana pemiliknya senantiasa menjaganya dan memeliharanya. Mereka menghilangkan lemak-lemak yang terdapat di dalam tubuh kuda tersebut sehingga dia memiliki kecepatan yang luar biasa, yang cepat, di mana apabila seseorang mengendarai kuda tersebut 100 tahun dia mengendarainya, dia belum menghabiskan ujung dari pohon ini. Wasma' akhil karim ra'aka Allah ila hadha al-hadith al-'azim
الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة وسنده قابل للتحسين من حديث عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه. Maka dengarkanlah hadis ini wahai saudaraku muslim, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjagamu. Hadis yang sangat agung ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibn Hibban dalam sahihnya dengan lafaz yang berdekatan, yang hadis ini sanadnya bisa dihasankan dari hadis Uthbah bin Abd As-Sulami. واخترنا لفظ ابن حبان لأنه أخصر. Dan kami di sini memilih lafaz Ibn Hibban karena dia lebih ringkas. وفي هذا الحديث أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عنب يعني الجنة. Dan disebutkan dalam hadis ini ada seorang badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di dalam surga itu ada anggur? قال فيها عنب يا رسول الله قال نعم. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. قال ما عظم العنقود العنقود الذي فيه العنب ما عظمه ما حجمه ما كبره. Lalu orang Badui ini pun bertanya, bagaimana besarnya kumpulan anggur tersebut, yaitu anggur ketika dipetik dengan tangkainya maka dia berkumpul, itu disebut unqud. قال مسيرة شهر للغراب الأبقع لا ينثني ولا يفتر. مسيرة شهر للغراب الأبقع لا ينثني ولا يفتر. لا ينثني لا ينعطف. أيوة. لا ينعطف ولا يفتر يعني لا ينثني. نعم. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang besarnya dari satu apa namanya, Khon? Satu renteng. Nah, satu renteng kurma anggur itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan besarnya sejauh perjalanan 1 bulan yang ditempuh oleh seekor burung gagak yang abqa, yang berwarna hitam, di mana dia tidak beristirahat dan dia tidak lelah dalam melakukan perjalanan tersebut. Al-unqud alladhi fihi habbatul inab yahtaju hatta yatajawazuhu yahtaju ila masafati aw muddati shahrin kamil liqurabin musri'in la yaqif. Maka ungkud, besarnya ungkud atau satu renteng dari kurma itu dibutuhkan untuk melakukan perjalanan selama 1 bulan bagi seekor burung gagak yang memiliki kecepatan yang dia tidak berhenti. Qala al-a'rabi ma 'idhamul habbah ma kubrul habbah ma hajmul habbah al-wahidah min al-'inab. Lalu kemudian orang Badui ini pun bertanya kembali, lalu satu buah anggur itu berapa besarnya? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal dhabaha abuka taysan min ghanamihi qatt 'azima. Hal dhabaha abuka taysan 'aziman min ghanamihi qatt fi yawm min al-ayyam. Hal dhabaha taysan kabiran? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Badui ini, apakah ayahmu pernah menyembelih seekor kambing yang besar dari sekumpulan kambing yang dimilikinya? Qala na'am. Kata Badui ini, iya. Qala afasalakha ihabahu fa'a'tahu ummak afasalakha ihabahu afasalakha ihabahu wa a'tahu ummaka وقالت بغي لنا هذا وفري لنا منه دلوا وفري. لا قبله وقال قال أفسلخ
أفسلخ إهابه فأعطاه أمك نعم وقال ادبغي لنا هذا ادبغي دباغ بالملح نعم وقال ادبغي لنا هذا ثم افري لنا منه دلوا نروي به ماشيتنا. افري يعني تجهز منه غرب وعاء للماء. نعم. نروي منه ماشيتنا. Nah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, apakah setelah dia menyembelih kambing tersebut, dia menguliti kulitnya, lalu setelah itu dia berikan kepada ibunya, lalu dia mengatakan, hendaknya engkau samak kulit ini untuk kami, lalu kemudian buatlah tempat untuk menampung air, ya. Jadi di sana itu jadi di sana mereka biasa membuat dari kulit kambing, itu dibuat sedemikian rupa menjadi gentong air. Itu dibuat dari kulit yang sudah disamak. Jadi kata orang ini, lalu kemudian engkau buatkan kepada kami gentong air, tempat untuk menampung air untuk memberi minum kepada hewan-hewan ternak kami. Qala na'am. Maka orang Badui ini menjawab iya. Qala fa inna tilka al-habbah tushbi'uni wa ahla baiti. Al-Arabi. Lalu kemudian orang Badui ini mengatakan, jika demikian satu butir dari anggur tersebut sudah membuat aku kenyang dan bersama dengan keluargaku. Qala na'am wa 'ammatu 'ashiratik. Wa fi riwayat Ahmad wa 'ammata 'ashiratik. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya memang demikian, bahkan mengenyangkan kamu dan seluruh kerabat-kerabatmu, mereka menjadi kenyang dari satu butir anggur itu. Tasawwar akhi muslim, unqud la taqta'uhu illa idza la yaqta'uhu illa al-ghurab fi masirati shahrin, al-ghurab al-musri'. Habbatun wahidatun min al-'inab عندنا حجمها هكذا ولكنها في الجنة كالغرب أو الدلو الذي يكون فيه الماء. ولذلك قال تكفيني وعامة بيتي أو وأهل بيتي. قال النبي وعامة عشيرتك، قبيلتك 50 80 100 شخص، عنبة واحدة تكفيهم بفضل الله وكرمه ونعيمه. Maka Anda bisa membayangkan, wahai saudaraku muslim, satu renteng dari anggur, ya, besarnya di mana engkau tidak bisa menempuh atau mengetahui besarnya kecuali seperti perjalanan seekor burung gagak yang memiliki kecepatan, yang melakukan perjalanan sebulan lamanya. Lalu kemudian satu butir dari anggur tersebut, itu seperti gentong air, ya, seperti gentong air yang cukup untuk memberi minum seluruh ternak-ternaknya. Sehingga orang Badui ini pun mengatakan, berarti jika demikian satu butir anggur itu cukup untuk aku, demikian pula keluargaku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan bukan hanya kamu dan keluargamu, satu kabilah cukup 70 orang, 80 orang mencukupi mereka dari satu butir anggur tersebut. Kaifa nahsulu ala hadha an-na'im wa hadhihi al-ashjar wal ghars al-'azim fi jannatin na'im? Lalu bagaimana cara kita bisa meraih kenikmatan ini, meraih pohon-pohon ini, meraih tanaman yang ada, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah? يقول النبي صلى الله عليه وسلم غرسها غرس الجنة غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, tanaman surga itu
apabila seorang ingin meraihnya adalah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, maka ditanamkan baginya satu pohon kurma di dalam surga. ألسنا في غفلة عن هذا النعيم بالعمل اليسير؟ Bukankah kita telah lalai dari meraih dan mendapatkan kenikmatan ini dengan amalan yang ringan? أيها الإخوة الكرام، الكلام عن نعيم الجنة ولباسها وفراشها وحريرها وشرابها وأنهارها كثير جدا والوقت لا يكفي، ولكن ينبغي علينا أن نعلم أن الجنة لها أبواب، وأن هذه الأبواب عليها أقفال، وأن هذه الأقفال لها مفاتيح، وأن هذه المفاتيح لها أسنان. Maka para ikhwah yang mulia, pembahasan tentang surga itu menjelaskan tentang pakaiannya, kemudian sutranya, kemudian hal-hal yang lain yang terdapat di dalam al-jannah itu sangat panjang sekali. Dan waktu yang ada tentu tidaklah mencukupi. Namun yang terpenting bagi kita bahwa hendaknya kita mengetahui bahwa di dalam surga itu ada pintu-pintu, dan pada setiap pintu itu ada gemboknya, dan pada setiap gembok itu ada kunci-kuncinya, dan pada setiap kunci ada gerigi-geriginya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Akhrajahu al-Bukhari 'an Abi Hurairah. Maka hal itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku mereka pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka dialah yang masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Miftahul jannah at-tauhid wal ikhlas wal ittiba'u lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun kunci dari surga itu adalah tauhid, mentauhidkan Allah dan ikhlas dalam beribadah dan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأسنان هذا المفتاح هي الأعمال الصالحة. Adapun gerigi-gerigi dari kunci tersebut adalah amalan saleh. فليس صحيحا ما يقوله بعض الناس من قال لا إله إلا الله ولو بدون عمل دخل الجنة. أهم شيء لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان، وهي الأعمال الصالحة حتى يفتح هذا المفتاح. Maka tidak benar apa yang dikatakan oleh sebagian manusia bahwa seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun tanpa disertai dengan amalan maka dia pasti masuk ke dalam surga. Yang terpenting adalah mengucapkan la ilaha illallah. Memang betul itu adalah kunci, namun kunci tersebut memiliki gerigi-gerigi, dan geriginya adalah amalan-amalan saleh. Geriginya adalah amalan-amalan saleh. Maka apabila seseorang hendak membuka pintu surga tersebut, hendaknya dia memiliki kunci dan gerigi-gerigi yang benar dengan cara beramal saleh. Ayyuhal ikhwatul kiram, tariqul jannah wa idrakun na'im ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين. Para ikhwah yang mulia, jalan menuju surga dan untuk meraih kenikmatan yang terdapat di dalamnya bukanlah perkara yang ringan dan mudah. Hujibatil jannatu bil makarih
وحجبت النار بالشهوات. Di mana disebutkan dalam hadis bahwa surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak disenangi dan tidak disukai, sementara neraka itu tertutupi oleh hal-hal yang sejalan dengan syahwat. Man hataka al-hijab wasala ila al-mahjub. Barang siapa yang menyingkap hijab tersebut, maka dia pun akan sampai kepada apa yang sebelumnya tertutup. Faman hataka hijab asy-syahawat wasala ila al-mahjub wa huwa narul jahim. Maka barang siapa yang menyingkap hijab syahwat, maka dia sampai kepada apa yang terhalangi, yaitu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wa man hataka hijab al-makarih wal mashaq wasyada'id min تحمل لطاعة الله والصبر على الأذى في الله وعبادة الله والحجاب الشرعي والاستقامة على دين الله، من هتك هذا الحجاب وقام بما أوجب الله عليه أوصله إلى المحجوب وهو جنات النعيم. Dan barang siapa yang menyingkap hijab yang penuh dengan hal-hal yang tidak disenangi, penuh dengan hal-hal yang menyulitkan, dengan cara berupaya untuk senantiasa berjalan di atas ketaatan, sabar dalam menghadapi berbagai hal-hal dari gangguan, dan senantiasa kokoh di atas agama Allah, berhijab dengan hijab yang syar'i, dan istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut akan menyampaikan dia kepada sesuatu yang terhalangi, yaitu surga Allah azza wa jalla. نعيم الجنة ليس محصورا في الملذات والشهوات والمطعومات والملبوسات الحسية، وإنما هناك لذة أعظم ومتعة أكبر، وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. Kenikmatan surga tidaklah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kelezatan syahwat. Demikian pula nikmatnya dalam hal minuman, makanan, pakaian, dan kenikmatan-kenikmatan yang bisa dirasakan. Namun di sana ada sebuah kelezatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih agung, yaitu kelezatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ذكر كثيرا من الأحاديث في نعيم الجنة، وكان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sekian banyak hadis-hadis tentang kenikmatan surga, dan beliau ketika berdoa beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan kelezatan memandang wajahmu. Akhil karim, ukhtil karimah, sil'atullah ghaliyah, sil'atullah al-jannah, al-matlub 'azim, wal maqsud kabir, yahtaju minna ila ijtihad wa jidd wa mujahadah fi sabili al-wusul ila mardati Allah jalla wa ala. Saudaraku yang mulia dan saudariku yang mulia, ketahuilah bahwa sesungguhnya dagangan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah mahal, dan apa yang kita cari dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar dan sangatlah agung. Maka hendaknya yang menjadi tujuan kita dengan mengetahui kenikmatan tersebut, bahwa kita sangat membutuhkan kesungguhan dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal saleh dan mendekatkan diri kepadanya, hingga kemudian kita mampu untuk mencapai kenikmatan yang kekal yang telah disiapkan oleh Allah azza wa jalla tersebut. Nas'alullah bimannihi wa karamihi wa judihi wa ihsanihi أن يرزقنا وإياكم النعيم المقيم. نسأل الله بمنه وكرمه
وجوده وإحسانه أن يجمعنا وإياكم في جنان الخلد على سرر متقابلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan anugerah dan kemuliaannya dan kebaikannya agar kemudian Allah Azza wa Jalla senantiasa menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hamba yang meraih kenikmatan yang kekal tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menyatukan dan mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kekekalan di atas ranjang-ranjang yang saling berhadapan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas prinsip kejujuran dalam beramal saleh dan dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami ingatkan kembali kepada para ibu sekalian untuk pertemuan esok hari Ahad, waktu-waktunya sama seperti waktu-waktu di hari ini, namun dengan pembahasan yang berbeda yang berkaitan dengan problematika rumah tangga atau mengatasi problem-problem yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Barakallahu fikum.